Dengan ini kami ingin menyampaikan keresahan kepada Bapak Bupati bahwa secara ekonomi perputaran di pasar Impres Larantuka tidak baik-baik saja hari ini. Maka kami dari perwakilan pedagang pasar Impres Larantuka ingin menyampaikan keresahan kami dengan ekonomi yang tidak begitu bagus, dan pada saat ini akan dibangun kembali Indomaret pada daerah atau wilayah pasar Impres Larantuka. Maka itu menimbulkan sebuah keresahan kepada kami sebagai pedagang Impres pasar Larantuka. Prinsip kami dari datang bahwa kami menolak, sebab kami tidak melarang bahwa Indomaret dibangun, tetapi lokasi bangunan itu sangat mempengaruhi kami usaha-usaha kecil, menengah, dan usaha mikro di kompleks pasar baru Larantuka. Sebab dalam kami punya kompleks, bagaimanapun secara etika, bagaimanapun harus dilaporkan kepada kami dan melaksanakan usaha di situ. Setidaknya kami tahu, sehingga kami begitu kami langsung menolak, bisa mengambil sikap bahwa ini tidak pas. Sebab yang selama ini berjalan, Pak Waki, ini Alfamart ini yang sudah berjalan itu penurunan gratis sekali di pasar. Apalagi dibangun lagi 6 Indomaret, itu daya belinya menurun sekali. Sebab ketergantungan di pasar itu tergantung dari gaji pegawai, pos gaji pegawai, pensiunan dengan ABRI maupun BODI mendapat gaji. Itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kami melihat bahwa daya beli itu sekitar jam 9 sampai jam 12 selesai. Sehingga nampak daya beli itu tidak ada lagi. Sebab pelaku pasar mau pepele orang itu dorang ambil koperasi, Pak, dengan bunga 20%. Ada koperasi-koperasi yang sudah terdaftar maupun koperasi yang tidak terdaftar. Jadi perlu bapak-bapak punya bidang di koperasi tolong sampaikan bahwa tidak ada petugas yang memantau, sehingga kelihatan bahwa bapak-bapak pelele ikan maupun penjual sayur ini ambil sekitar 2-3 koperasi, sehingga kelihatannya kalau barang laku sekitar jam 12 barang tidak laku dan dari klinik itu tidak laku. So dorang itu bukan pelaku utama, mereka itu tangan kedua, ada pun tangan ketiga. Sebab keadaan daerah kita ini, keadaan daerah punya lahan kritis, yaitu 80% sekitar itu lahan kering, lahan basah itu sekitar 12% yang tidak berfungsi secara baik. Sehingga memang pepelele itu dorang ambil dari itu, dari tangan pertama ke tangan kedua. Lalu tangan kedua ini ambil dari dana koperasi dengan bunga yang begitu besar. Yang koperasi yang terdaftar dengan bunga yang 20%, di samping itu selain mereka beli, mereka ambil uang administrasi sekitar 25.000 lagi. Jadi mereka dapat sekitar 225.000. Itu juga bapak-bapak juga harus mengerti. Sekarang pasar, bapak-bapak juga harus ke pasar. Saya minta bapak-bapak juga harus ada petugas untuk memantau keadaan pasar. Lalu kami pengusaha-pengusaha sini juga turun gratis, Pak, di kompleks pasar baru untuk daya beli. Sebab kami ini harus bayar cicil utang, kredit perbankan. Sebab bapak-bapak tanya di kantor bank bahwa kami di pengusaha-pengusaha pasar itu banyak yang mulai mau guling tikar. Itu yang perlu bapak-bapak juga ketahui. Bapak-bapak yang pikir kita ini tidak utang, semua ini para pelaku usaha ini punya utang. Ada melalui koperasi, ada melalui perbankan. Kita mengharapkan bahwa perbankan itu juga membuka koperasi-koperasi kecil yang ada di pasar dengan bunga yang mungkin 2% atau 3%, sehingga tidak mempengaruhi koperasi-koperasi besar datang memeras keringat usaha-usaha kecil ini. Maka saya kalau sudah begini, bagaimana bapak juga berpikir kalau Indomaret bangun pada kompleks pasar baru akan mempengaruhi. Sebab kita lihat Alfamart yang selama ini, kalau kita itu, kalau satu Alfamart sekitar 15 juta satu hari, maka 7 Alfamart sekitar 105 juta satu hari. Kalau kita cross 30 hari, maka sekitar 3M 150 hari, 50 juta. Maka cross kita lihat
Misalnya biaya operasional sekitar 400 juta, maka mereka punya bawa keluar uang sekitar 2M 750 juta. Itu baru itu. Lalu pemangkasan anggaran juga sangat pengaruh Bapak. Pemangkasan anggaran 36M sekitar 1 tahun anggaran itu harus kita bagi 12 sekitar 3M yang harus berjalan di Kabupaten Flores Timur. Sekarang uang ini tidak ada. Pegawai mengharapkan gaji saja. Itu juga sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah pusat tidak memperhitungkan bahwa kami daerah-daerah seperti ini tidak perlu pemotongan Pak. Daerah-daerah yang punya income yang agak tinggi perlu ambil kebijakan. Tolong dipikirkan juga kami daerah-daerah begini Pak. Sebab kami punya laut juga, kami tidak bisa mengarah Pak. Banyak-banyak pengusaha-pengusaha laut juga banyak yang gulung tikar. Sebab mereka ada dapat umpan, ikan tidak ada. Dapat ikan ada, umpan tidak ada. Terpaksa mereka harus ambil uang dalam kas untuk biaya operasional. Sehingga waktu orang turun, orang akan kalau 2 kali ambil. Maka banyak yang pengusaha-pengusaha nelayan banyak yang gulung tikar sekarang. Bapak juga perlu tahu. Itu saja yang perlu bapak-bapak sebagai pengambil kebijakan untuk memikirkan kami pedagang kecil yang ada di pasar internasional. Baik, Nama saya Alfonso Surali. Saya sampai berada di sini, saya adalah penjual di pasar. Jadi yang kami keluhkan itu bahwa mulai dengan berdirinya Alfamart itu kami sudah mengalami penurunan pendapatan itu memang sangat besar. Apalagi dibangun tambah lagi dengan yang ini, ibaratkan kami sudah jatuh ke timah tangga lagi. Nah, artinya tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa kebijakan pemerintah boleh mendatangkan investasi tadi, tetapi tolong dilihat kembali bahwa keadaan Flores Timur per hari ini itu bukan sedang baik-baik saja. Ibaratkan ekonominya hidup dengan mati pun tak mau. Jadi yang pertama perlu saya gambarkan bahwa tentang pendapatan para masyarakat. Per hari ini kita di bidang pertanian itu seperti tomat, lombok, itu kita sudah dari luar. Dan itu saya sudah gaungkan ulang-ulang, tetapi itulah suara orang kecil tidak sering didengar. Bahwa kalau seandainya barang itu kita tanam di Flores Timur, maka tidak mungkin kita punya uang untuk keluar. Daya beli masyarakatnya pasti uang putar di sini. Dari hari ini adalah kesempatan emas, saya bisa bertemu Bapak Wakil Bupati. Puji Tuhan, syukur sekali bahwa saya bisa bertemu. Maka saya bisa menyampaikan hak-hak aspirasi saya yang selama ini pendam, yang saya omong tidak pernah orang dengar, yang saya pernah ajak orang juga orang tidak pernah ikut. Jadi tentang pendapatan nelayan Bapak, nelayan juga seperti itu. Jadi kita mengharap uang dari mana? Paling-paling uang yang berputar yang menurut saya bahwa yang saya amati itu adalah harap uang buruh-buruh migran yang ada di luar daerah Flores Timur, ke Kalimantan, ke Malaysia, ke Batam, kemana saja, yang kirim uang dari sana itu baru uang itu berputar. Lalu baru itu mungkin agak rubah sedikit ketika teman-teman kita, ada adik kita yang menerima yang lolos P3KI. Mereka terima gaji itu, maka hasilnya agak ini sedikit, tetapi mati kembali. Dengan ini maka kami malam tidur, ibaratkan makan pun tak enak, tidur pun tak enak setelah dengar berita ini. Maka saya dengan dari lubuk hati saya yang mendalam, atas nama teman-teman saya, Bapak Wakil Bupati, tolong mempertimbangkan pembangunan Indomaret. Kalau saya pribadi bukan apa, tetapi sangat memprihatinkan sekali bahwa teman-teman di pasar itu adalah teman-teman yang baru, banyak yang baru. Artinya kios-kios di pasar itu sudah ganti-ganti orang karena bangkrut, keluar ganti baru, ganti keluar ganti bawa baru. Jadi saya ini menyampaikan bagi kami walaupun sedikit, tetapi kami ini bukan masa yang dimobilisasi atau kami tidak ditunggang oleh siapapun, kami tidak pernah ditunggang oleh pihak manapun. Kami adalah murni aspirasi dari pengguna pasar. Kami ini punya kios semua di pasar. Jadi walaupun kami sedikit, tetapi nilai kebanyakan. Jadi itulah keluh kesah kami kepada Bapak Wakil Bupati. Tolong dinas pertanian itu tolong dimanfaatkan, digunakan sebaik mungkin. Kayak saya pengalaman dulu bahwa dinas pertanian itu bikin program tanam jagung.
di yang terbalik kalau tidak salah. Kasih fasilitas seperti traktor, bibit, mesin giling, apa segala macam. Setelah jagung itu di hasil panennya tidak bisa dipasarkan. Maka saya ajak teman-teman lain, Bapak, kamu tanam kacang tanah, karena jagung itu 1 kilo 5.000. Lebih bagus tanam kacang tanah, Bapak. Kacang tanah 1 kilo 25.000 offer di pasar. Maka nilai jualnya 1 dibanding 5. Cuman apa daya Bapak, saya tangankan sampai tidak punya modal. Nah, orang juga tidak dengar karena kita tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi orang kita maka lewat Bapak mungkin lewat dinas pertanian bisa suruh orang tanam kacang tanah, apa bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Flores Timur ini. Jadi pada inti dasarnya bahwa saya sama teman-teman kami menolak itu Indomaret itu, jangan ke 1 biji, semua yang kami menolak. Karena itu sangat dampak pengaruh ekonominya pada kami di hari-hari yang akan datang. Sekian dan terima kasih Bapak, sekurang selebihnya saya mohon maaf. Perlambatan perputaran uang di pasar. Nah, Bapak terus terang banyak sekali yang harus dievaluasi di pasar itu. Itu kalau di posisi saya itu bagian ruko depan. Ruko depan itu, dan hari ini pemerintah bekerja sama dengan pihak ketiga memberlakukan portal terus terang. Sehingga kalau ilmu yang kami dapat di pasar itu Bapak, orang yang jual pakaian itu kita lihat sepertinya tidak laku. Tetapi dia punya prinsip bahwa 10 orang lewat itu pasti 1 itu tersangkut. Nah, jadi kami ingin di pasar itu walaupun tidak belanja, tapi mobilitas manusia itu hidup pikuknya terasa. Tetapi hari ini semenjak diberlakukan portal oleh PT apa itu namanya itu kami juga tidak tahu itu hidup pikuk pasar itu mati sekali. Walaupun tidak beli, tapi kami ingin pasar itu ada aktivitas hidup pikuk manusianya, tapi tidak sama sekali. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, di pasar juga banyak terjadi kehilangan. Dan yang mengalami kehilangan tersebut orangnya ada di sini. Beras 8 karung dengan harga 1 karung itu 750, 8 karung. Nah, ketika ditanya kepada pihak ketiga bagaimana solusinya selanjutnya, pihak ketiga menjawab bahwa kami kan hanya punya gawean itu menagih bea harian 5.000 itu, tapi urusan kehilangan kami tidak. Kami di pasar pada intinya kenyamanan. Dan selanjutnya hari ini teman-teman sudah menyampaikan menolak, dengan tegas menolak ada pembangunan Indomaret di lingkungan atau wilayah sekitar pasar Impres Larantuka. Menolak. Investasi untuk pembangunan Flores Timur kami sepakat. Tetapi sebagai pemerintah juga harus dapat melihat sisi kiri dan sisi kanan perut-perut yang ada di lingkungan sekitar yang menjadi kebun kami hari ini. Itu kebun kami Pak Wakil. Itu kebun kami Pak Wakil. Kalau Pak Wakil saya harus kasih ingat Pak Wakil bahwa ketika turun di Kasanta, Pak Wakil sosialisasi sama Pak Anton Indihe, saya sampaikan kebun kami ada 2, yaitu pasar Impres Larantuka dan laut. Bapak Ikhlas, saya masih ingat Bapak ya, waktu itu Bapak masih calon. Dan Bapak menyatakan malam itu bahwa hal-hal yang ada disampaikan hari ini akan saya agendakan untuk ketika kami memimpin nanti. Nah, hari ini alhamdulillah kita bertemu Pak Bupati dengan curhatan kami seperti ini, dengan ekonomi yang semakin merosot, tetapi investasi mengabaikan kami pedagang lokal. Sesungguhnya terus terang kami bersepakat bahwa untuk investasi membangun Flores Timur kami tidak keberatan, tetapi membangun Indomaret di wilayah sekitar pasar Impres Larantuka kami menolak, karena itu sangat-sangat meresahkan. Sekali lagi pada teman-teman wartawan bahwa harus kami katakan bahwa itu sangat meresahkan kami. Mungkin itu saja sudah dari saya.
Saya kembalikan, terima kasih. Perlu saya tambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman kami perwakilan dan pasar. Perlu saya sampaikan juga bahwa apabila dibangun Indomarket di depan itu sangat mempengaruhi. Pertama, yaitu orang mau cari yang sudah ada di depan, mereka tidak mau cari di belakang. Kemudian Indomarket hadir itu dia memberikan harga yang murah. Setiap barang yang dibeli harus ada diskon. Diskon itu mempengaruhi masyarakat untuk datang membeli. Bukan saja diskon, ada kalanya mereka memberikan hadiah. Siapa tidak gila memberi barang satu dapat dua? Kita semua tergila dengan harga yang ditawarkan oleh Indomarket. Itu sudah jelas mempengaruhi kami yang ada di pasar. Jadi saya mohon bapak-bapak yang ada yang hadir pada pagi hari ini, barangkali ada kesempatan, barangkali tolong lihat kami yang ada di pasar. Betapa sedihnya, betapa susahnya kami meraup rezeki. Karena pada jam-jam yang 12 itu tidak ada lagi orang yang masuk di pasar, apalagi kami yang ada di tengah. Di pinggir saja mereka sudah merasa sengsara, tidak ada orang yang kunjung. Mana mereka mau masuk di dalam dengan keadaan pasar yang tidak memungkinkan itu. Mana becek, mana bau, kiri kanan, baunya sangat menyengatkan Pak. Jadi tolong pikirkan Pak, mereka mau investasi, kami terima Pak, terima. Karena itu untuk kepentingan kita semua. Tapi Pak tolong juga pikirkan keadaan kami yang di pasar. Sungguh sangat memperhatikan Pak, sungguh sangat memperhatikan harga kios itu, biaya kontrakan itu kami tidak bayar per bulan, tidak per tahun, kami tidak bayar cash. Kami mohon denda per mustrian. Pak kalau mau Pak tagih per minggu, tidak bisa kami membayar kontan. Karena Pak mereka lihat sendiri keadaan kami di pasar ini. Kami tidak bayar spontan. 1.800.000 itu sungguh sangat memberatkan. Sungguh sangat memberatkan kami. Kalau menurut Bapak mereka 1.080.000 itu mudah dan gampang. Tapi kalau bagi kami yang pelaku di pasar ini sungguh sangat menyedihkan kami Pak. Jadi kami bayar, tapi tolong kasih kami kebijakan per minggu datang tagih. Kami tidak bisa membayar per bulan. Itulah keluar kasih kami. Jadi Pak mereka tolong pikir lihat kami di pasar. Pak tolong mereka Pak yang hadir ini tolong pikir lihat kami di pasar. Keadaan kami di sana sangat menyedihkan. Keadaan kami sana sangat menyedihkan sekali. Apalagi di tanggal-tanggal yang sangat di atas 20, tidak ada orang yang masuk. Tidak ada orang yang masuk, apalagi kami yang ada di tengah pasar. Tidak ada. Apalagi Pak mereka membangun Indomarket di depan. Orang sekarang Pak mencari itu belanja yang bergengsi. Mereka mau cari yang gengsi, tidak yang murah-murah. Mereka mencari yang gampang, yang enak. Dorong kereta cari barang. Tidak susah-susah lagi saya pergi pasar, bau lagi. Keadaan juga tidak mengizinkan. Mereka tidak mau masuk pasar Pak. Jadi kalau kami ini, tolong Pak mereka dengar. Untuk sementara saya kembalikan. Terima kasih. Bapak Ibu pedagang, karena kita punya pemikiran yang sama. Pemerintah daerah itu harus terbuka untuk investasi. Tetapi pada saat yang sama, aspirasi masyarakat akibat dampak investasi Alfamart maupun Indomaret tetap menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah. Di dalam disposisi yang saya tulis, kita welcome Indomaret, tetapi dibatasi jumlahnya. Terkait di mana lokus Indomaret berdiri, itu tidak ada urusan dengan kami. Mereka sendiri menentukan berdasarkan pertimbangan market. Saya termasuk sana di kompleks Kampung Baru itu mereka tolak Indomaret, Alfamart, sehingga tidak terjadi. Sama juga dengan Indomaret, pemerintah memberikan perizinan, tapi masyarakat siapa yang mempunyai lokus-lokus potensial itu dia tidak mau, tidak jadi. Jadi kami berikan iklim ini investasi, tapi pertanyaan kita, apakah pemerintah kasih tanahnya untuk dibangun? Kan tidak. Semua itu berpulang kepada kita masyarakat. Untuk Indomaret kita berikan izin, kita batasi jumlahnya. Lokusnya saya juga baru tahu hari ini bahwa ada calon lokasi di Pasar Baru. Tanpa ada aspirasi dari masyarakat sekalipun kita tahu tidak boleh. Mereka mini marketing jejaring, keuntungan mereka sudah cukup.
Saya sudah tanya Alfamart itu dulu 15 juta, sekarang 10 juta, sekarang tinggal 7 juta. Itu berarti awal animo tinggi. Makin lama masyarakat kita juga masih kembali ke kios-kios dan sebagainya. Ya mumpung ini belum dibangun kan Indomaret di depan pasar. Saya pastikan tidak. Ya. Kita pastikan tidak, supaya pasar tradisional, keuntungan keluhan-keluhan tadi itu kan bisa kita. Sekali lagi saya contoh, Flores Timur ini termasuk lambang majunya. Tapi kita berterima kasih, mindset kita semakin terbuka kehadiran pasar-pasar modern, termasuk Alfamart, Indomaret. Di Atambua, Keva, mereka sampai pesan online ini namanya Grab. Jadi pada saat yang sama kita pahami kondisi kita, tapi kita juga terbuka terhadap kemajuan. Sehingga saya juga sangat senang Bapak mereka datang lebih cepat. Kalau mereka sudah bangun, jangan persalahkan kami, karena kami tidak tahu di mana lokus untuk mereka bangun. Dengan kehadiran hari ini, maka saya pastikan, macam-macam ponggana. Jadi saya pastikan tidak akan ada Indomaret di dekat pasar. Meskipun masyarakat yang berkelahan itu mau, tapi tidak boleh. Ya, karena itu kan belum dibangun. Jadi ini bukan karena Bapak mereka datang lalu kita harus respon, tidak. Pada dasarnya pemerintah memberikan izinan, tapi tetap mempertimbangkan kearifan lokal. Dan syukur aspirasi ini disampaikan sebelum ada proses lebih jauh. Sehingga kita pastikan Pak Sekda, Pak Kadis Perindustrian Perdagangan pantau di lapangan. Kalau kondisi tertentu kita tidak bicara lagi saya punya tanah, tidak. Kita bicara tentang kebijakan pemerintah daerah, tanah milik masyarakat perorangan. Tapi ketika investasi lebih banyak merugikan masyarakat lokal, kita tolak lokusnya. Mereka mau cari di mana urusan mereka. Tidak bangun tambah satu di sini juga mereka tetap tidak rugi, karena mereka hanya ekspansi jaringan saja. Ama terkait di pasar, sekali lagi ada kebijakan yang dibuat pemerintah sebelumnya kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau pedagang di pasar merasa lebih banyak buruknya, sampaikan. Namanya kebijakan pemerintah sebelumnya kita bisa evaluasi. Kalau kita pandang tidak baik untuk masyarakat kita, Jadi Ibu Iva itu sebenarnya rajin. Jangan juga terlalu lapis wakil bupatinya, Jadi kita belum buat apa-apa sudah lapis-lapis. Jadi saya juga senang kalau lapis-lapis, Jadi saya juga sekali lagi senang Bapak Mama mereka datang, karena prinsipnya kami buat kebijakan, tapi tidak berarti semuanya itu memenuhi keinginan masyarakat. Ini tadi saya sudah bilang, supaya kita maju harus ada persaingan. Itu Wing sendiri lagi proses untuk Fly Sky supaya ada kompetisi. Jadi saya kira terima kasih banyak atas kehadiran, dan kita memastikan yang pengusaha-pengusaha besar silakan mereka berinvestasi di wilayah kita, tapi seperti omong tadi tidak boleh sampai ke tempat-tempat yang membunuh pedagang kecil. Jadi pertemuan kita hari ini adalah kita berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Saya mewakili pemerintah daerah juga senang karena Bapak Ibu pedagang juga pikiran kita semakin terbuka terhadap persaingan. Kami terima, tapi kami gehik lokusnya di pasar. Jadi terima kasih banyak. Itu akan juga menjadi sikap pemerintah daerah untuk tidak boleh ada di situ. Jumlahnya juga kami batasi. Berapa jumlahnya itu pasti nanti dalam koordinasi dengan instansi terkait. Kalau Alfamart sudah 7, saya tidak tahu, mudah-mudahan 1 atau hanya 2 saja di kota. Tidak boleh terlalu banyak. Mungkin itu saja. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran sekelompok masyarakat pedagang pasar baru. Terima kasih berlimpah karena sekelompok pedagang ini juga berkesadaran bahwa kita perlu kompetisi yang sehat. Karena itu mereka pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah daerah welcome Indomaret, tapi yang mereka persoalkan adalah lokasinya
di Pasar Baru. Dan secara prinsipil meski kita terbuka terhadap investasi termasuk kehadiran Indomart, tapi kita tahu dampaknya terhadap masyarakat lokal. Karena itu dengan aspirasi hari ini, tanpa aspirasi dari pedagang sekalipun, kita tahu bahwa tidak boleh ada salah satu lokus pendirian Indomart di Pasar Baru. Karena itu ini sebagai sikap tegas pemerintah daerah, meski tanah itu milik orang perorangan, mereka punya hak untuk mengapakan tanah mereka, tapi ketegasan sikap pemerintah demi masyarakat pedagang kecil di Pasar Baru, maka khusus untuk lokus yang direncanakan dibangun di Pasar Baru secara tegas pemerintah tolak. Tidak boleh ada aktivitas lanjutannya. Sebagai bagian dari kita terbuka terhadap perkembangan tapi tetap melindungi pedagang lokal kita.